Yang di foto itu rumah tetangga. Saya pulang. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini pulang rumahnya masih kayak begini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Nah, di video kali ini sedikit sharing ya. Nah, hari ini tuh jamnya istirahat, jadi hiburannya itu biasa bikin konten gitu ya guys ya. Biar kitanya itu kerja di tempat orang itu nggak boring. Kalau kitanya mendapatkan waktu kebebasan gitu ya. Tapi ya bebasnya itu ya kita harus tahu diri gitu, jangan melampaui batas gitu yo, jangan melampaui batas. Terus kayak mbaknya tadi tuh ceritanya dia tuh kerja di Hong Kong selama 1 kontrak. Terus niat dia itu dari rumah ke Hong Kong itu kepengen bikin rumah gitu ya, karena suaminya itu belum bisa membikinkan rumah. Akhirnya dia tuh nekat kerja ke Hong Kong. Gimana Mbak? Kenapa kok bisa janda? Awalnya itu saya pergi merantau ke Hong Kong. Pengen Pergi bikin merantau? rumah. Iya, pergi merantau. Pengen bikin rumah. Ya. Terus habis merantau, ini umur 8 bulan, saya pergi merantau. Oh, ketika putrinya ini lahir Iya, umur 8 bulan, Mbak pergi merantau. Iya, saya pergi merantau. Mm-hmm. Ini sama suami. Tinggal. Sama, Oh, adik ini tinggal sama suami. Iya. Umur di rumah. umur 8 bulan tuh Iya, 8 tinggal sama bulan. suami. Iya. Terus? Habis itu masuk PT, habis masuk PT ini umur 1 tahun terbang lah ke Hong Kong. Oh, di Hong Kong. Iya. di Merantau ke Hong Kong. Iya, merantau di Hong Kong. Terus? Habis merantau di Hong Kong, pengen bikin rumah. Iya Mbak. Terus setiap bulan gajinya saya kirim ke suami. Setiap bulan Iya. gaji kerja di Hong Kong itu dikirimkan ke suami. Iya, ke suami. Buat bikin rumah. Buat bikin rumah Iya, gitu. pengen bikin rumah. Iya, pengen bikin rumah yang bagus. Iya. Habis dikirim terus. Ternyata sama suami dibuat main. Dibuat main judi. Ya, dibuat main, bukan dibuat main perempuan. Dibuat main perempuan. Iya. Jadi hasil kerja Mbak setiap bulan itu dipakai, dikirimkan ke suami Iya. untuk apa namanya, membuat rumah. Iya. Tetapi ternyata sama suami dipakai main perempuan. Iya, betul. Dibuat main sama cewek, ganti-ganti cewek. Iya. Terus? Terus sudah, saya pulang. Suami bilang rumahnya sudah jadi gitu. Iya. Saya di Hong Kong finish kontrak. Setelah rumah jadi, saya pulang. Saya cuti, saya pulang ke Indonesia lagi. Wah, saya pikir, rumahnya itu bagus. Rumahnya saya kerja keras di sana. Rumah hasil kerja keras ya. Iya, kerja keras, bagus. Saya pulang, mau pulang dengan rumahnya wis jadi. Saya senang, dengan senang hati saya pulang, ketemu sama keluarga, sama anak, sama suami. Saya senang banget. Iya, iya betul. Ketemu sama keluarga. Iya. Habis pulang, ternyata yang di foto itu rumah tetangga. Saya pulang. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini pulang rumahnya masih kayak begini. Saya sudah korban waktu ninggalin anak. Habis ninggalin anak, Astagfirullahaladzim. saya ninggalin suami. Ternyata setelah pulang, rumahnya tetap kayak begini. Rumahnya tetap ini Mbak Iya, ya. tetap. Jadi Uang semuanya nggak ada. Selama 1 kontrak, uangnya itu tiap bulan diamanahkan ke suaminya, disuruh bikin rumah ya, walaupun nggak bagus-bagus banget, yang penting itu ada tempat tinggal yang layak dihuni gitu loh guys. Nah, suaminya itu diamanahkan tapi nggak amanah sama istrinya, kan kasihan ya. Nah, ini suatu pembelajaran buat kita ibu-ibu yang kerja di luar negeri. Gaji kalian itu alangkah baiknya itu ditabung sendiri. Nah, sebelum kalian berangkat ke luar negeri itu harus membuka rekening pribadi gitu loh guys. Jadi setiap gajian itu harus dimasukkan ke rekening pribadi kita. Nah, karena kita mengamanahkan sesuatu, tahu sama suami sendiri, tahu sama saudara gitu ya guys ya. Terus itunya ya kalau amanah, kalau nggak amanah ya seperti mbaknya tadi ceritanya itu
dia itu dibohongin sama suaminya selama dia kerja di Hong Kong, satu kontrak ya. Uangnya dikirim terus ke Indonesia, terus suaminya diamanahkan suruh bikin rumah. Ternyata guys, nah rumah yang di syuting setiap hari, yang di di foto-foto gitu dikirimkan ke istrinya, itu ternyata punyaan tetangga. Kebetulan tetangganya itu di samping rumah dia itu lagi membikin rumah gitu guys, dari mengukur tanahnya, dari mondasi sampai rumahnya jadi. Ternyata itu setiap hari yang dikirimkan ke istrinya itu punyaan tetangga gitu. Akhirnya apa, mbaknya itu udah seneng ya, karena selama satu kontrakan rumahnya itu yang dia pikir rumah dia sendiri itu udah jadi. Dia pikir ya alhamdulillah lah, bermanfaat banget aku kerja selama satu kontrak di Hong Kong itu, rumah aku sudah jadi gitu. Pas dianya pulang ternyata rumahnya masih gubuk, nggak layak huni gitu. Uangnya itu habis sama lakinya itu buat main, nggak tahu buat main perempuan, kata istrinya ini ceritanya itu ya, buat main perempuan ya. Nelongso lah guys, kita istilahnya apa ya, sudah berjuang buat keluarga, buat masa depan keluarga, sudah udah ninggalin anak dari orok sampai gede ya. Gede itu umurnya mungkin sekitar 2 tahunan ya kali ya anaknya, 3 tahun lah, 3 tahun kurang lebih lah ya dianya pulang. Lagian ya gimana ya, namanya juga suami istri loh guys ya. Dia pikir itu suaminya bisa dipercaya, tapi ternyata nggak bisa dipercaya. Ngenes gak ya ngenes lah. Nah, maka dari itu kita ambil hikmahnya aja gitu, kita ambil hikmahnya gitu. Ya kalau bisa sebelum berangkat ke luar negeri kita harus mempunyai rekening pribadi, supaya kita nanti kalau gajian tuh bisa menyisihkan gaji jernih payah kita. Orang kita aja kerja itu juga capek ya guys. Kalau ketemu majikan yang rewel itu nggak karu-karuan, kitanya juga ngenes gitu. Tapi kalau kebetulan mendapatkan majikan baik ya alhamdulillah, itu udah rezeki kita. Dan hari ini alhamdulillah aku gajian guys. Nah gajian ini karena yang aku amanahkan di Indonesia itu benar-benar amanah gitu. Aku amanahkan sama adik dan kakak saya buat membuat tempat usaha gitu. Karena tinggalnya itu di kampung ya, rencana adik aku itu mau itu bikin peternakan. Nah ini buat kelanjutan pembangunan di rumah aku guys, masih bikin itu ya, bikin kandangnya. Nah ini gaji yang ke-8 ya guys, gaji yang ke-8 ini mau beli spandek gitu ya, buat itulah atapnya kandang kambing gitu yo. Kalau buildingnya, temboknya itu masih separuh ya, rumahnya juga masih separuh, belum jadi. Nanti suatu saat kita pelan-pelan itu yang di dalamnya ini ukurannya itu lebarnya itu 15 meter, panjangnya 24. Jadi ada rumah minimalis, terus ada peternakan kambing gitu. Nanti kalau akunya sudah habis kontrak gitu ya guys, pulang itu peternakannya sudah jalan gitu, buat siap-siap. Makanya kita kerja di luar negeri itu persiapan kalau kitanya pulang ke Indonesia itu pengen usaha apa, terus dilihat lingkungannya gitu ya, lingkungannya pedesaan apa perkotaan gitu. Kalau pedesaan ya paling usahanya ya pokoknya ngikutin alurnya aja gitu loh guys. Dan sekarang tuh musimnya bikin peternakan kambing. So kali ini gaji yang ke-8 aku ya 26.000 ceritanya. Gaji 26.000 buat nyaur utang 2.000. Nah nanti aku nyisain 1.000 ya guys buat 1 bulan. Ini aku udah ngirit 8 bulan, ngirit ret ya, nyisain 1.000 ini buat beli internet ya, buat pegang-pegangan. Sisanya internetnya 500, terus yang 500 buat pegangan gitu guys. Kuat gak kuat ya pokoknya ngirit banget gitu. Nah yang sisanya ini nanti mau tak kirim ke adik aku ya, buat
buat ngelanjutin pembangunan peternakan kambing yang ada di kampung halaman. Jadi aku kerja selama 8 bulan ini, setiap bulan itu ya buat anakku 3 juta, buat anakku 3 juta ya, karena dia itu sekolah sambil mondok gitu ya. Terus sisanya yaitu buat beli material, buat ini gaji pegawainya gitu guys. Yes, pokoknya niat engson bismillah ya, bismillah semoga berkah buat keluarga aku gitu loh guys. So ya seperti itulah sharing-sharingnya. Jadi berbagi kebahagiaan sebentar kan nggak apa-apa ya guys. Ada nggak yang sama kayak aku? Itu setiap gajian tuh hanya megang 5 menit saja ya, 5 menit saja kita pegang bahagianya gitu ya guys. Tapi aku hanya nyisain 1000 gitu ya. Nah setelah 5 menit nanti aku transfer ke Indonesia ini uangnya ini. Pokoknya ini guys, target aku itu selama 1 tahun kerja itu sudah ada kandang kambing, terus temboknya itu sudah jadi semuanya, jadi ada pintu gerbangnya gitu, aman lah pokoknya di dalamnya itu nanti ada yang jaga gitu. Terus masalah rumahnya ya, rumahnya nanti pelan-pelan kita bangun gitu loh, pelan-pelan kita bangun ya, mungkin target nggak sampai 2 tahun sudah jadi semua, ada rumahnya, ada kandang kambingnya gitu guys. Jadi ya mudah-mudahan berkah barokah buat aku dan keluarga aku gitu. So seperti itulah guys sharing-sharingnya. Pokoknya yang ada nggak yang mengalami kayak aku, setiap gajian hanya megang 5 menit. Setelah 5 menit uangnya ini terbang ke Indonesia. Udah nggak pegang apa-apa. Tunggu nanti bulan yang akan datang gitu ya. Bulan yang akan datang baru kita dapat lagi. So sampai sini dulu ya sharing-sharing aku, berbagi kebahagiaan 5 menit. Berbagi kebahagiaan 5 menit. Jangan lupa dukungannya wis like, comment, subscribe ngono ya. Wis berdoa. Dongo dinongo ya, semoga paringi rezeki lancar, awake sehat, nyambut gawe ini lancar, wis panjang umur, iso bahagiane anak, keluarga ngono. See you next time yo. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.